ingin mengambil hikmah, ingin mengambil ibu. Baik, tema kita pada kesempatan kali ini yaitu afirmasi positif saat membersamai anak spesial dan komunikasi efektif antara terapis dan orang tua. Oke, sebelum dimulai kita ini ya agar lebih interaktif ini audiensnya dari mana saja boleh cek boleh komen di chat silahkan. Dari mana saja pastinya yang tadi Kak Via katanya dari Sukabumi, ada yang dari mana lagi nih? Kira-kira. Ayo, ada yang dari mana? Ada yang dari Sumedang, dari Bogor. Oke, dari Ciwastra. Oke, Ciwastra. Ada dari Purwokerto. Purwokerto. Oke, selamat malam untuk semuanya dari Cibiru. Kemudian dari mana lagi nih? Dari mana lagi nih? Oke, nah dimanapun kita berada, harapannya kita di sini sama-sama satu frekuensi, ingin sharing bersama, ingin terkosongkan gelas terkait bagaimana cara memberikan afirmasi positif pada diri sendiri saat membersamai anak spesial. Ini sebetulnya rangkaian acara dari On Job Training Rumah Terapi Aura ya. Jadi untuk lebih jelasnya ada sesi-sesinya dan kita akan lebih fokus bagaimana hubungan antara terapis dan orang tua. Oke, boleh ya? Silahkan. Tadi sudah diperkenalkan oleh Kak Siti. Terlebih dahulu nama saya itu Evan Ropipah, namun memang biasa dipanggil Ambu. Nah, silahkan dari kakak-kakak, ibu bapak silahkan memanggil nama saya apa juga bebas ya, agar nanti kita lebih lebih terasa apa ya, lebih terasa dekat gitu silahkan ya. Oke, selanjutnya sebelum kita masuk pada hal yang lebih spesifik terkait bagaimana redaksi afirmasi positif yang hendaknya terus-menerus disuggestkan pada diri kita sendiri sebagai bentuk self-healing, maka kita harus mengetahui kenapa seorang terapis membutuhkan hal tersebut. Kenapa orang tua pun membutuhkan afirmasi tersebut. Nah, beranjak dari sebuah penelitian tentang kepuasan kerja terapis anak spesial. Jadi, kita harus melihat terlebih dahulu, kenapa sih terapis ini kayaknya ibarat begini, baru saja kemarin saya menonton sidang promosi doktor dengan tema Psychotic Like Experience. Jadi pengalaman psikotik pada mahasiswa. Ternyata Kak Siti dan Bapak Ibu semuanya bukan hanya di UIN Bandung saja yang seringkali sama dosen itu diheraikan kalian mau ngapain masuk ke psikologi ya, entah nih di generasi yang sekarang suka dikasih gitu gak dikasih tahu gitu misalnya kalian datang ke psikologi mau berobat jalan ya. Nah, nih untuk angkat-angkatan yang baru masih gak dosen itu bicara kayak gitu pas awal masuk, motif masuk ke psikologi mau apa gitu, disindir-sindir mau berobat jalan ya gitu, masih suka gak? Silakan boleh komen di chat. Suka gak dosen yang berkata demikian? Silahkan. Oke, boleh di chat. Atau mau open mic, silahkan biar kita tidak mengantuk, apalagi gak ada kopi ya. Nah, masih dengan demikian ternyata iklim atau kebiasaan demikian itu bukan hanya di UIN Bandung saja. Kemarin saya menonton sidang promosi itu dibahas demikian. Ternyata dari hasil penelitiannya, psychotic like experience itu pengalaman psikotik pada mahasiswa itu di wilayah UIN Jakarta itu waktu itu karena penelitiannya di UIN Jakarta di tingkat sedang dan tingginya yang sangat signifikan. Artinya banyak mahasiswa baru yang masuk ke Fakultas Psikologi itu memiliki kecenderungan psikotik like experience-nya cukup sedang dan tinggi. Maka di sana pun sama disindir-sindir tuh. Kenapa kalian masuk ke psikologi? Apakah mau berobat jalan? Nah, frase ini terlihat seperti humor, tapi itulah memang realita. Memang realita
Yang masuk ke psikologi itu ada berbagai motif gitu, dan salah satu di antaranya demikian untuk berobat jalan. Jadi, kenapa ada tema ini? Agar ketika kita seorang terapis merasa tidak baik-baik saja, merasa kita pun harus sambil berobat jalan, it's fine. It's okay, karena itu sudah menjadi hal yang fakta selama itu tetap mempertahankan profesionalisme kita sebagai seorang terapis, tetap mengedepankan mana yang harus menjadi prioritas, itu oke. Kecuali jika ada titik-titik tertentu yang sekiranya kita sudah tidak mampu profesional, maka disarankan untuk jeda sejenak terlebih dahulu. Silahkan memulihkan terlebih dahulu agar nanti vibes yang diberikan pada anak spesial itu lebih connect gitu ya. Nah, itulah agar kita satu frame terlebih dahulu. Kenapa pada akhirnya kita membutuhkan afirmasi positif itu karena itu. Jangan menyangka lah kan saya terapis. Masa saya juga terapi, nah gitu. Itu keliru sekali. Apakah seorang dokter pun dia gak pernah datang ke dokter spesialis yang lain? Tentu tidak sama sekali, ada undang-undangnya. Ada klausul yang sangat jelas, pasal sekian-sekian yang mengatur bagaimana seorang dokter itu saling berobat antara satu sejawat dengan sejawat lainnya. Ada undang-undangnya. Dalam artian it's fine. Jadi antara teman-teman terapis di sini pun, jika memang dalam kondisi yang seperti ini, berarti itu hal yang alamiah selama kita masih mampu bersikap profesionalisme. Karena di sini kepuasan kerja seorang terapis itu sangat berpengaruh signifikan terhadap bagaimana ia memberikan intervensi terhadap anak-anak luar biasa ya. Nah, kepuasan kerja terapis berpengaruh dalam memberikan treatment kepada anak spesial, dan pekerjaan ini melibatkan emosional yang cukup besar, kesabaran yang tinggi, dan memiliki kepribadian yang baik, good personality. Oke, silakan boleh dilanjutkan. Oke, silakan next. Oke, nah penelitian itu seperti apa? Penelitian lebih detailnya, pengumpulan datanya, observasi, dan interview yang mendalam. Terapis yang telah bekerja lebih dari 5 tahun dengan kategori usia 25 hingga 35 tahun. Dan hasil penelitiannya menunjukkan kepuasan kerja terapis disebabkan kepedulian terapis, kedua, lingkungan kerja yang kondusif, dan dukungan dari para orang tua. Nah, ini kenapa di acara kesempatan kali ini RTA atau Rumah Terapi Aura pun mengundang para orang tua agar ada kolaborasi, good partner gitu. Jadi pasangan yang baik gitu, pasangan terbaik antara terapis dengan orang tua, karena di sini saling mempengaruhi. Nah, wali murid atau berdampak pada kinerja yang stabil, dan itu selain itu adanya jiwa kemanusiaan yang tinggi atau altruisme, bahkan lebih dalam dari altruisme, yang membuat keempat subjek dalam penelitian ini dapat bertahan hingga saat ini menjalankan profesinya sebagai terapis anak spesial. Nah, kenapa saya mengantarkan dengan ini terlebih dahulu? Karena ternyata inilah yang memang kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan. Dengan kompetensi skill yang seperti ini, mungkinkah bisa dirasakan jika kita pun belum selesai dengan diri kita sendiri, jika kita pun abai terhadap diri kita sendiri, jika kita pun sebagai terapis mengabaikan hal-hal yang sebetulnya sebelum kita memberikan vibes positif pada orang lain, kita pun harus mempositifkan diri kita. Ibarat sebuah teko. Teko yang isinya susu, yang akan keluar itu susu. Teko isinya anggur, yang akan keluar itu anggur. Teko yang isinya air solokan yang akan keluar pun demikian. Artinya bagaimana kita mau memberikan hal yang positif sedangkan kita pun tidak baik-baik saja. Tapi masalah tidak baik-baik saja ini bukan gembira selama 7 kali 24 jam, bukan. Tapi setidaknya kita ada aware, kita ada kesadaran terhadap diri kita mencintai diri kita, terus berbenah menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bahagia dari hari kemarin itu. Jadi parameternya demikian, bukan yang terus-terus tersenyum. Karena kalau yang terus tersenyum juga sekarang kan ada rame gening ini
Smiling depression. Ya, depresi yang simptomnya itu gejalanya tuh happy dimanapun ada. Jadi itu smiling depression di antara kita. Jadi fungsinya adalah agar kita aware, itu pun sudah lebih dari cukup, sudah luar biasa. Oke, silakan selanjutnya. Nah, poinnya adalah pengantar tadi adalah selesai dulu dengan diri kita sendiri. Nah, selesai dengan diri kita sendiri itu maksudnya adalah kesiapan mental dan emosional terapis untuk menghadapi tantangan dalam terapi. Dalam setiap intervensi, terapi 1, 2, 3, dan seterusnya itu tentu ada challenge-nya masing-masing. Tidak datar begitu saja, dipengaruhi oleh mood, dipengaruhi oleh inilah itulah dari klien itu. Jadi tidak bisa datar lulus begitu saja. Itu pasti lebih, teman-teman di sini semua pasti lebih capable lah di bidang itu, tapi pasti merasakan bahwa dalam setiap terapi pasti ada challenge-nya masing-masing. Dan maksudnya juga adalah memahami dan mengelola emosi serta stres pribadi. Itulah selesai dengan diri. Jadi stres itu kan sudah jelas ada dua. Mungkin teman-teman sudah lebih mengetahui itu, ada di stres, ada eustress. Ada stres yang positif, ada stres yang negatif. Stres positif itu adalah ketika kita diberikan tugas baru, dan ketika selesai tugas baru itu, selesailah stres kita, namun endingnya kita mendapatkan hal positif, entah itu pengalaman baru, entah itu skill baru, dan lain sebagainya. Itu stres positif. Nah, sedangkan stres yang negatif sifatnya karena terlalu banyak tekanan, tekanan dari berbagai arah, entah itu dari atas, bawah, pinggir kanan, pinggir kiri, depan, belakang. Nah, itu terlalu banyak stres gitu, terlalu banyak stresor. Nah, itulah stres negatif yang tentu tidak bisa diabaikan, dibiarkan. Karena mungkin teman-teman sudah lebih mengetahui bahwa trauma itu bukan dibiarkan. Semakin dibiarkan, ia akan semakin sulit sekali, semakin terseret-seret, mental block, dan lain sebagainya. Bayangkan jika kita belum selesai, dalam artian kita tidak ada niat untuk membuat diri lebih nyaman lagi akan seperti apa ketika kita membersamai anak yang spesial. Tapi kalau kita berjalan sambil melangkah, ya kalau kata dosen-dosen kita berobat jalan, itu is fine, it's okay gitu. Selama kita sedang benar-benar drop itu, kita jeda sejenak, itu oke, itu alamiah. Dan mungkin dampak dari adanya kesiapan diri, dampak dari selesai dengan diri itu efektivitas terapi. Pada efektivitas terapi, terapis yang siap dapat memberikan dukungan yang lebih baik dan kesehatan emosional itu menghindari burnout. Jadi, pun membaca sebuah jurnal, salah satu alasan kenapa terapis mudah benar-benar, mungkin teman-teman sudah mengetahui burnout itu seperti apa, benar-benar overwhelmed, benar-benar overload, benar-benar sudah tidak tahan gitu dengan kondisi yang ada sekarang. Salah satunya karena memang belum selesai dengan diri sendiri, sangat-sangat tidak terkontrol. Sekarang harus mengontrol eh, anak-anak spesial yang tentu itu. Nah, dan kelelahan emosional yang akhirnya menumpuk, dan hubungan terapeutik. Membangun hubungan yang lebih kuat dan saling percaya dengan anak dan orang tua. Nah, jika sudah selesai dengan diri sendiri, insya Allah akan ada attachment, akan ada kelekatan, dan seperti yang kita ketahui bahwa kelekatan itu not body itu body, jadi bukan hanya antara orang tua dengan anak, terapis dengan orang tua pun is okay. Karena kelekatan itu soul to soul, jiwa ke jiwa. Oke, boleh dilanjutkan, silahkan. Oke, nah sekarang kita masuk ke urgensi, ke pentingnya komunikasi efektif. Tadi sudah dijelaskan bahwa kenapa sih pada akhirnya terapis dan orang tua ini, karena seringkali banyak slack gitu, banyak miskom, kata terapis begini, persepsi orang tua begini, dan ketika tidak ketemu ada hal-hal yang misalnya itu akan berpengaruh terhadap proses intervensi yang diberikan pada anak gitu. Dan jika kenapa ini penting komunikasi efektif itu, karena pertama untuk membangun trust, membangun kepercayaan antara terapis dan orang tua sebagai dasar kolaborasi. Bayangkan begini, saya tanya pada teman-teman, nyaman tidak? Akan efektif tidak kalau misalnya
orang tua tidak mempercayai terapisnya. Seperti apa tuh rasanya tidak dipercayai oleh orang tua? Silakan boleh open mic or chat di chat silakan. Biar lebih ramai gitu. Silakan. Gimana tuh rasanya kalau dari awal orang tuanya tuh meragukan kompetensi dari terapis? Gimana tuh? Perasaannya silakan. Oke, boleh di chat silakan. Tidak nyaman, Bu. Oke, terus gimana lagi? Silakan. Boleh kalau mau lebih panjang, nggak pede. Oke, terus gimana lagi? Silakan. Just one, satu lagi, silakan. Nah, itulah yang dirasakan mungkin di sini juga ada para orang tua, kita saling kolaborasi bahwa itulah yang dirasakan oleh terapis ketika ternyata terlihat kepercayaan dari orang tua itu kurang. Kalau kepercayaan kompetensi dari terapis demikian, itu luar ketidakpercayaan ekspektasi dari orang tuanya terlalu tinggi atau karena orang tuanya compare, membanding-bandingkan, tentu inilah yang perlu dievaluasi bersama-sama juga. Dan tentu membangun kepercayaan ini berpengaruh positif terhadap perkembangan anak. Jika sudah ada trust di antara orang tua dan anak, tentu proses anak akan berjalan lebih optimal. Nah, dan pentingnya komunikasi efektif antara terapis dan orang tua pun adalah untuk memastikan keterlibatan aktif orang tua dalam. Saya masih ingat waktu saya pun menjadi terapis di rumah terapi Aura, waktu itu ada yang sharing Ibu Kris gitu ya, kalau nggak salah, yang memiliki berapa anak, dua anak gitu ya, dua anak spesial. Dia menyampaikan begini, kalau ada yang sharing, saya tidak mau kalau yang datangnya ibunya saja. Jadi yang datangnya itu harus dengan ayahnya. Karena seorang ibu tidak bisa berjalan sendirian. Harus kerjasama antara ibu dan ayahnya. Oke, boleh ke sebelumnya. Dan di sini itu tulisannya orang tua. Ketika orang tua berarti kan bukan ibu saja, bukan ayah saja. Ibu dan ayah. Dan inilah dilema juga banyak sekali ya, kalau kita bahas yang ini panjang, nantinya panjang. Tapi intinya keterlibatan aktif orang tua dan idealnya itu ayah dan ibunya dalam proses terapi, dan itu akan meningkatkan hasil terapi melalui kolaborasi yang kuat. Meskipun sebetulnya untuk hasil terapi ini relatif sekali kita fokus pada proses seperti Allah gitu. Allah itu lebih menyenangi prosesnya dibandingkan dengan hasilnya. Ketika seorang anak yang sudah berusaha sangat keras tapi hasilnya di luar ekspektasi, itu lebih harus kita apresiasi. Oke, boleh selanjutnya. Ketika kita sudah memahami urgensi pentingnya, maka sekarang kita baru masuk ke elemen-elemen dari komunikasi efektif itu seperti apa aja. Oke, sebelum saya masuk ke sini, silakan boleh disaringkan kira-kira selain dari empat ini, selain dari adanya keterbukaan, adanya empati, adanya kejelasan, adanya feedback positif, silakan apalagi elemen dari komunikasi efektif. Silakan boleh di chat, di komen. Komunikasi efektif itu clue-nya seperti apa lagi sih itu selain dari empat poin ini? Silakan. Ayo, clue-nya seperti apa lagi sih? Silakan. Ada yang mau tahu? Ada yang mau sharing? Ada yang mau sharing? Oke. Oke, masih bingung berarti ya. Oke, yang pertama, elemen dari komunikasi efektif itu adanya keterbukaan. Saya sering kali menyampaikan bahwa di sini adalah rahasia, di sini adalah secret, suatu hal yang belum
orang tua sampaikan pada siapapun, silakan disampaikan di sini jika itu relevan dengan proses assessment yang itu akan berpengaruh terhadap proses intervensi. Jadi harus ada keterbukaan, entah itu dari simptom dari anaknya ataukah ada faktor eksternal lain yang mempengaruhi kenapa anak demikian dan lain sebagainya, itu harus terbuka. Dan dari menghargai masukan dari orang tua. Karena diakui atau tidak, terapis itu kan 1 kali 45 menit atau paling lama 1 kali 60 menit atau seminggu ada yang 2 kali gitu ya. Sedangkan orang tua itu yang lebih lama. Makanya ketika ada masukan dari orang tua itu perlu di accept terlebih dahulu, dan ketika di terima silakan didiskusi mana yang efektif, yang maslahatnya. Dan kemudian saja elemen komunikasi efektif yang lain itu adanya empati. Adanya empati satu sama lain, entah itu terapis memahami perempuan, atau orang tua pun memahami perasaan. Jangan menyangka terapis itu kayak robot gitu. Terapis itu kayak apa ya? Kayak tahu segalanya. Terapis itu kayaknya kayak yang pokoknya harus gimana gitu. Nah, itu harus harus ada empati satu sama lain, memahami perasaan dan perspektif dari orang tua ataupun terapis pun demikian, mendengarkan dengan penuh perhatian dan tanpa menghakimi. Ini ada active listening juga, dan juga tanpa judgement satu sama lain gitu ya. Dan tentu elemen lainnya itu adanya kejelasan. Kejelasan itu menyampaikan informasi dengan jelas dan mudah dipahami. Jangan sampai nanti kita sebagai terapis itu pakai istilah-istilah eh yang ada misalnya ini menurut DSM 5, ini menurut DSM 4, no gitu. Apa DSM apa ini? Ini begini-begini. Jadi jangan hal-hal yang sulit, hal yang mudah dipahami saja. Hal yang jelas, spesifik dan mudah dipahami, dan menghindari istilah teknis yang membingungkan, yang ambigu gitu, yang niatnya untuk gaya-gayaan tapi malah bikin pusing. Nanti ini orang tuanya akan cari Google. Setelah cari Google makin pusing. Setelah makin pusing dia self diagnose dan lain sebagainya. Nah, jangan sampai terjadi hal demikian ya. Untuk kejelasan dan untuk feedback positif juga, memberikan umpan balik positif mengenai anak dan menyoroti kekuatan dan usaha anak. Jadi ketika saya sering kali mendengar dari terapis okupasi, terapis wicara, bagaimana ini, wahai orang tua gitu kan, biasanya pakai wahai orang tua gitu ya. Hasil anak itu misalnya wicara, ingin terapi wicara. Tujuan dari ibu dan bapak terapi wicara teh agar anak bisa bicara. Tapi sebelum pada titik itu, yang harus di yang harus dicapai terlebih dahulu oleh anak sebelum pada akhirnya dia bisa bicara. Kontak matanya, fokusnya, ininya, itunya dan lain sebagainya itu dulu. Jadi mungkin perubahan-perubahan yang diberikan, yang dirasakan oleh anak itu tidak terlihat langsung bisa ngomong, langsung panjang kali lebar, langsung bisa pidato, tidak. Tapi itu dari paling bawah. Ketika kontak mata sudah bertahan lebih lama, ketika duduk diam sudah bertahan lebih lama, ketika sudah bisa mengambil dan menyimpan, ketika sudah bisa itu tuh semuanya sudah perubahan. Cuman karena ekspektasi kita perubahannya langsung pada tujuan inti, maka kita menghilangkan gitu hal-hal yang tangga-tangga untuk sampai pada akhirnya ke puncak itu kita hilangkan seakan-akan berbicara gitu ya. Jadi di sini feedback positif itu lebih menyoroti kekuatan dan usaha anak, proses anak, sesuatu hal yang kita anggap kecil padahal itu akan menjadi pondasi untuk pada akhirnya. Oke, akan boleh dilanjutkan. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke strategi.
Strategi untuk meningkatkan komunikasi pertama pertemuan rutin. Nah, saya tidak mengetahui nih di rumah terapi aura ini pertemuannya pasti kalau setelah selesai sesi ada. Nah, apakah ada misalnya mingguan, bulanan, ataukah seperti apa yang khusus? Nah, gitu dan lain sebagainya. Silakan harus dijadwalkan pertemuan untuk membahas kemajuan dan strategi terapi dan membuat jadwal yang fleksibel agar dapat diakses oleh orang tua. Tentu ini sudah sangat dijalankan ya, dijalankan dan tentu alat komunikasinya pun sudah hal-hal yang mendasar lah, hal-hal yang mendasar sehingga itu lebih mampu mengedukasi orang tua, memberikan informasi metode terapi dan teknik yang digunakan. Jangan sampai memberikan informasi itu memang harus spesifik, harus detail, tapi dengan bahasa yang mudah dipahami. Karena tentu itulah PR yang harus dilakukan oleh orang tua yang memang 7 kali 24 jam bersama Ananda. Dan ini yang seringkali terlupa, berarti hari ini pun sudah terrealisasi ya. Bahkan sebelumnya pun sudah ada menawarkan pelatihan atau workshop bagi orang tua. Termasuk ini adalah bentuk salah satu resolusi mungkin ya. Resolusi yang sudah tercapai. Salah satunya mengcombine antara terapis dan orang tua. Ini adalah dalam bentuk mengedukasi orang tua ataupun terapis agar menjadi good partner. Pasangan yang baik, pasangan terbaik demi kebaikan anak-anak kita semua. Oke, selanjutnya. Oke, tapi mohon maaf. Every decision have risk. Setiap keputusan memiliki risiko, tinggal kita memilih risiko terkecil bahwa dalam setiap hal itu pasti ada risiko, pasti ada tantangan, pasti ada challenge, semuanya tidak gantol pun pasti ada yang gejrug-gejrugnya gitulah kalau kata orang ya, ada gejrug-gejrugnya gitu. Program sih ada saja hal-hal yang komunikasinya dalam hal perbedaan harapan. Nah, harapan itu harus dibicarakan harapan yang realistis antara orang tua tadi. Entah itu okupasi, entah itu wicara, entah itu sensori motorik, dan lain sebagainya, harus realistis. Entah itu tua ataupun terapis. Ya, akan sangat panjang, juga pun ekspektasi dengan proses jangan sampai karena kita ekspektasinya tinggi akhirnya kita lagi yang tinggi ekspektasi semakin tinggi tingkat kekecewaan kita sebagai orang tua. Kecewa ataupun terapis yang kecewa khawatirnya itu berpengaruh terhadap proses tumbuh kembang anak juga dan menyusun tujuan bersama yang dapat dicapai. Jangan ada feedback-feedback yang dikerjakan sih seperti apa maksudnya? Menyadari bahwa orang tua mungkin merasa cemas atau frustasi. Terapis rumah terapi aura punya terhadap cemas atau kesulitan. Nah, yang penting dilabrak di jalan ya tidak ada untuk melekatkan sesuatu yang berserakan. Pusing ya pertanyaan saya juga pusing nih ngomong. Nah, maksudnya, nah mudahkah atau mudah atau tidak? Terapis memahami melihat orang tua ini pun sedang tidak baik-baik saja, cemas, frustrasi dan lain sebagainya. Gitu. Secara sekilas, meskipun not diagnose, tapi secara sekilas mudah gak memahami hal itu atau yang sulit atau sedang, nah gitu. Mudah, sedang atau sulit, silahkan. Ini bukan untuk diagnos, silahkan. Mudah, sedang atau sulit, nah gitu. Agar orang tua pun sedang, oke. Gimana lagi tuh?
Sedang. Oke, yang sedang-sedang saja ini senangnya ya. Oke. Oke, sedang. Dalam artian mudah pun tidak, sulit pun tidak. Jadi yang sedang-sedang saja. Ketika kita memahami bahwa orang tua pun sedang tidak baik-baik saja, harapannya itu pun di-clearkan terlebih dahulu baru masuk ke proses evaluasi dan lain sebagainya. Bukan, tapi hal yang relevan. Hal yang hal yang relevan dengan untuk optimalisasi tumbuh kembang anak. Bukan hal yang lainnya. Kalau hal-hal yang lainnya itu harus ada waktu khusus. Kenapa demikian? Karena tidak akan cukup, yang artinya nanti tidak akan komprehensif, tidak akan fokus. Oke, dan memberikan ruang bagi orang tua untuk mengekspresikan perasaan mereka. Perasaan terkait bagaimana prosesnya, bagaimana hasilnya, bagaimana tujuannya, dan lain sebagainya. Silakan selanjutnya. Nah, oke sampai situ dulu. Ini saya the last session ini terakhir. Silakan di back dulu, back terlebih dahulu. Nah, kembali lagi ke yang tadi. Nanti terakhir setelah tanya jawab baru closing statement ya. Jadi itu intinya afirmasi positif yang harus diberikan, yang harus disuggest pada diri kita sebagai terapis adalah misalnya begini. Kalau sedang tidak baik-baik saja itu kan ada tingkatannya. Ada tingkatannya, kalau kita ke dokter pun sama kan. Kalau demamnya belum 3 hari silahkan di rumah. Kalau lebih dari 3 hari datanglah ke dokter. Sama. Ini pun hal-hal yang sekiranya seorang terapis mampu mengatasi itu sendiri, mampu self-healing itu sendiri, silahkan. Silahkan healingkan terlebih dahulu, nyamankan terlebih dahulu. Tapi jika sekiranya sudah urgent, sudah out of control, sudah overwhelmed, sudah akan berpengaruh terhadap eksternal, dan lain sebagainya, maka it's fine. Oke, jika membutuhkan bantuan profesional juga. Saya sudah sampaikan tadi, dokter pun ya kalau sakit sendiri, bidan pun nggak akan ngelahirin sendiri kan. Nah, gitu semuanya kita saling membantu untuk kesehatan mental kita, kesehatan fisik kita itu oke. Sudah. Nah, kemudian untuk orang tua pun demikian. Untuk pada tahap self acceptance, kalau kita pakai teori yang populer, untuk penerimaan diri orang tua. Kita memiliki anak-anak luar biasa, istimewa, anak yang spesial gitu, yang memang kata Allah, just you, hanya kamu yang mampu. Allah menitipkan itu karena Allah percaya hanya ibu dan bapak yang mampu. Gitu ya. Ketika kita sedang berproses untuk self acceptance, pertama kita ada denial terlebih dahulu, ada menolak. Kenapa? Kenapa kita yang dititipkan ini? Setelah denial, kita pun ada angry, marah. Bahkan ada di titik marahnya itu bukan ke manusia, marah ke Tuhan. Ya, ada di titik sana, marah menyalahkan Tuhan. Setelah angry, bargaining, tawar-menawar, barulah di sana sudah mulai turun, tawar-menawar, ya Allah, kenapa ujiannya yang ini, kenapa gak yang ini saja? Jadi udah mulai tuh. Udah mulai tawar-menawar, baru kadang-kadang kita kembali lagi ke fase yang lebih berat. Fase ya, not diagnose, fase. Bedakan antara fase dengan diagnosa. Fase depression. Kadang kita kembali ke fase depresi di mana menutup diri dan bukan depresi itu. Nah, kita ke fase itu baru pada akhirnya ketika kita sudah kayaknya ini kita tuh udah mau masuk ke jurang, tapi sebetulnya setitik lagi self acceptance. Titik lagi kita menerima diri, menerima keadaan dan lain sebagainya. Nah, untuk orang tua yang sedang berjalan di fase itu pun jika membutuhkan profesional, jangan hanya fokus pada anak kita saja. Tidak bisa kita sama kayak tadi, kita teko isinya susu yang akan keluar susu. Kita tidak bisa memberikan tip dengan strong. Kita hanya jangan, kalau kata lagu itu jangan pura-pura kuat. Dengerin soundtrack gitu ya, soundtrack yang sekiranya sesuai dengan hati kita. Nah, dan lain sebagainya. It's temporary, it's tentatif gitu. Jika kita benar-benar tidak baik-baik saja, sama saja datang ke profesional agar kita lebih wise, agar kita pun lebih
lebih mencintai diri kita. Tidak mungkin kita mencintai orang lain, tapi kita tidak mencintai diri kita. Itu poin pertama. Afirmasi positif ke profesional terlebih dahulu. Namun jika ingin dilakukan oleh diri sendiri, maka silakan. Relaksasi terlebih dahulu. Setelah relaksasi, kita berdialog jiwa. Berdialog jiwa itu tahapannya ada 4. Tahap pertama relaksasi terlebih dahulu. Setelah relaksasi, relaksasi itu ada tahapannya juga bagaimana caranya kita sampai pada titik benar-benar rileks, itu ada tahapannya. Setelah relaksasi kita mengeluarkan emosi negatif yang dipendam, entah itu pada diri kita sendiri, entah itu pada pasangan, entah itu pada anak kalau terapis, entah itu pada rekan sejawat, entah itu pada kondisi dan lain sebagainya. Silahkan kita keluarkan unek-unek kita terlebih dahulu. Baru sesi yang ketiga kita melakukan pemrograman diri. Jadi kalau udah ngeluarin hal yang negatif itu dibersihkan. Dibersihkan yang positif. Ada kan terapi-terapi yang kita hanya cukup berteriak. Berteriak, ngamuk-ngamuk cukup itu. Tidak ditenangkan. Ada 2 kemungkinan. Pertama plong, tapi yang kedua semakin marah. Nah, makanya tahap yang ketiga itu namanya pemrograman diri. Pemrograman diri kita memberikan afirmasi-afirmasi positif yang sebaliknya dari yang sebelumnya. Misalnya, kita berharga, kita layak dicintai, kita begini, kita begitu, kita layak bahagia. Masa lalu tidak boleh mengontrol masa depan. Kita bahagia dengan momen-momen sederhana. Kita bersyukur, aku begini, aku begitu. Pokoknya sambil butterfly hug. Silakan boleh sambil butterfly hug, boleh sambil apapun yang bentuk-bentuk katarsis yang bisa dilakukan oleh kita, entah itu sebagai terapis ataupun orang tua. Baru yang terakhir poinnya adalah tidak diam di tempat. Kita belajar uh, dari kasus perundungan PPDS di Indonesia. Not just bukas. Ternyata terbuka gitu banyak universitas yang mengalami demikian. Dan itu menjadi pembelajaran profesional pun harus healing. Profesional pun healing. Profesional pun harus healing. Profesional pun kalau di profesional ya kan profesional lagi. It's okay agar kita memberikan, dan orang tua pun sama harus harus healing hingga akhirnya membersamai anak. Bukan selalu bahagia. Ya, itu kayaknya mungkin ya kita selalu bahagia, kayaknya itu tidak. Agar kita stabil. Agar kita stabil di dalam membersamai anak spesial. Itulah poin-poin di dalam tema afirmasi positif antara orang tua dan spesial, terapis dan juga bagaimana komunikasi efektif antara terapis dan orang tua, yang itu harapannya endingnya outcome-nya itu teman-teman ini semua bersama orang tua menjadi good partner gitu ya. Oke, itu saja. Silahkan sebelum masuk ke closing dan lain sebagainya, silahkan saya kembalikan lagi ke moderator barangkali tanya jawab atau seperti. Insya Allah, terima kasih Eva atas pemaparan poin-poinnya tadi, sangat luar biasa sekali ya untuk materi kita. Boleh silakan Teh Sabila di on mic-nya, silakan untuk memaparkan pertanyaannya. Sebelumnya ya belum bisa on cam gitu. Oke, it's fine. Oke. Nah, jadi sebenarnya mau agak sedikit studi kasus gitu ya, cerita aja kali ya. Kebetulan sekarang kegiatannya kan mendampingi anak spesial juga nih gitu. Nah, kadang ada ya energi-energi negatif gitu ya yang diterima ketika kitanya mungkin lagi nggak stabil, terus anak juga sedang dalam kondisi kurang baik gitu. Sama-sama negatif nih gitu. Kayaknya nggak tega deh gitu kalau misalkan mengeluarkan energi negatif dibaik-baikin apapun kata-katanya gitu ya, karena kebetulan sasaran saya yaitu anaknya gitu, kurang bisa
dari saya gitu. Sedangkan ya kalau dihubungkan dengan dari sisi orang tuanya, ya tentunya ada mungkin ya harapan yang baik lah untuk anaknya gitu. Jadi gimana ya tipsnya gitu ya Oke. supaya kitanya tetap stabil, ditekan dari ekspektasinya, serta kita ketika kadang kurang bisa menerima apa yang kita sampaikan juga begitu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Langsung saya Terima jawab atau kasih gimana, Mbak? langsung sama Ibu atau mau nunggu pertanyaan selanjutnya lagi? Langsung aja deh, kayaknya saya takut lupa Siap, ini. Ibu. Siap, Ibu. Silakan Ibu. Oke, oke. Begini, saya teringat pernyataan dosen saya, mungkin rekan-rekan tahu, Pak Irf. Serapa gitu, beliau menyampaikan bahwa ketika kita ingin menjadi profesional, entah itu terapis ataupun apapun itu, hendaknya kita selesai dengan diri sendiri sebelum bertemu dengan tamu. Bahkan ada salah satu dosen kita semua yang beliau menyampaikan, saya sampai kapanpun tidak akan mampu buka praktek. Karena saya tidak memiliki empati, saya tidak ingin mendengarkan orang lain. Sambil tertawa beliau, karena spesifikasinya bukan di sana, saya lebih senang mengajar. Ya, intinya seorang tidak memaksakan itu sangat menjadi contoh bahwa kita tidak boleh memaksakan suatu hal yang bukan menjadi kapabilitas kita. Nah, maksudnya poinnya, tadi tips-tipsnya bagaimana? Ini sependek sepengalaman dan sepengetahuan saya, jika secara teoritis demikian, secara praktis begini, saya pun ada yang nanya, klien saya, nanya gini, Ambu, Ambu tiap hari bertemu dengan klien itu vibes-nya negatif loh. Ngamuk-ngamuk tuh klien gitu kan. Ngamuk-ngamuk, nangis-nangis itu setiap hari gitu ya. Gitu. Mendengarkan yang demikian gimana sih? Saya mau tahu Ambu healingnya gimana. Setiap selesai sesi saya pun duduk di kursi terapi. Saya pun duduk di kursi terapi, saya pun mendengarkan si musik relaksasi itu. Nah, saya healing lah. Saya healing, saya pun mengeluarkan, kan kenapa tuh psikologi ungu gitu. Salah satunya yang manifestasinya itu, kalau kata dosen-dosen ungu itu mencerminkan ada sisi sisi lain selain kolaborasi warnanya seperti apa, tapi ada sisi vibes-nya itu ungu negatif gitu ya. Dan kata Pak Irfan, saya masih ingat ya, kata beliau menyampaikan, kalau kita gak selesai kita bisa jadi ikutan, bahasa kasarnya ya, ikutan gila katanya. Nah, ikutan gitu. Makanya kita tidak akan optimal. Itu tidak akan optimal pada yang sedang kita hadapi jika kita belum selesai. Tipsnya adalah begitu, setiap selesai sesi, jadi jangan menenangkan diri mendadak. Saat bertemu dengan kliennya mendadak, tidak. Langkah preventif dengan cara setiap klien yang satu kita tenangin, kita pun relaksasi, kita berdialog jiwa, udah selesai. Itu selesai. Jangan dibawa ke klien yang selanjutnya. Karena setiap klien itu memiliki keunikan yang berbeda-beda, memiliki ketantangan yang berbeda-beda. Jadi saya ini maksimal 4, pagi, siang, sore, malam. Saya 2 hingga 3. Urus kliennya udah sampai ada yang mau suicide, bunuh diri lah, inilah itulah, baru saya terima walaupun malam. Tapi kalau tidak, saya rata-rata 2 hingga 3. Bayangkan selama demikian 1 jam, 2 jam, demikian jika saya tidak healing, tak akan seperti apa saya. Itu sependek sepengalaman saya. Makanya salah satu tipsnya juga kan sama ya, di rumah terapi aura itu bagian saha, sehari full berapa klien gitu kan. Nah, itu pun harus selesai itu healing, healing. Mau healing banget, healing, healing gitu ya, ngajar. Silakan gitu ya, relaksasi, emosi negatif is fine. Tidak difilter. Jangan difilter dalam hati. Kalau di rumah kita bisa pakai verbal. Tapi kalau di rumah terapi kan kita kan tidak ingin didengar oleh orang lain, boleh dalam hati, boleh sambil menangis, boleh sambil gimana. Kalau di rumah kan kita teriak-teriak, is okay.
verbal. Kalau kita misalnya, ih, klien nu iya teh, ih, nu iya teh saya capek, saya lelah, saya itu keluarin semuanya, tidak difilter. Kenapa mesti difilter? Gitu ya. Tapi setelah itu jangan dibiarkan begitu saja, harus dibasuh. Buat saya luar biasa, saya mampu, saya kompeten, saya begini, saya begitu dan lain sebagainya. Dan itu dilakukannya setiap saat ada kesempatan karena ini yang namanya gelas. Ini bayangkan ini seperti eh, apa tong emosi atau apa sih bahasanya tuh? Tong emosi atau apa Bu Fia? Bahasanya tuh. Itulah ya pokoknya tong emosi misalnya. Tangki emosi ya. Nah, Bebas lah Bu. emosi dirilis. Udah mudah ini sedikit-sedikit hingga akhirnya kosong. Ketika sudah kosong, ada yang negatif, kosongin lagi. Ada yang negatif, kosong. Nah, kita di umur berapa sekarang nggak pernah merilis emosi dengan tepat. Akhirnya meluap. Kalau sudah meluap, klien yang akan jadi korban. Kita tidak all out. Nah, jadi pelan-pelan satu agar kita kosong, kosong, kosong. Mau klien yang ngamuk-ngamuk, mau tantrum kayak gimana kita siap. Karena persediaan di tangki emosinya banyak persediaannya. Tapi kalau udah meluap, nambah deh, aduh, wah jadi bom waktu yang entah kapan meledak. Itu mungkin wallahu alam. Alhamdulillah jika tidak puas silahkan cari referensi yang lain. Alhamdulillah, terima kasih. Silahkan. Sama-sama. Wah, hebat, keren banget. Ibu, terima kasih atas penjelasannya. Jadi saya juga mendapatkan insight baru lagi gitu ya. Alhamdulillah. Untuk rekan-rekan lainnya mungkin ada lagi yang mau bertanya. Untuk orang tua dipersilahkan sekali gitu. Di sini ada Mama Rikiel, Mama Keanu, ada juga Kakak Endannya tadi. Boleh banget kalau misalkan ingin berbagi untuk sharing pengalaman-pengalaman dengan Ibu Eva ini. Boleh silahkan langsung on mic ataupun raise hand terlebih dahulu. Ya, silakan. Sepertinya yang lain kayaknya masih memikirkan merangkai kata-katanya. Ibu, boleh saya Siap. juga ingin bertanya Oh, oke. sepertinya, Bu. Silakan. Oke. Siti. Kebetulan saya juga itu jadi guru pendamping seperti Kak Sabila ya, Bu. Helper, Dan oke. untuk untuk ini tuh rekan saya itu itu berekspektasinya tuh anaknya tuh pengen kayak gini gitu Bu, kayak ekspektasi terhadap anaknya tuh tinggi. Tapi untuk dari melihat perkembangan anaknya tuh sulit gitu untuk sampai ke ekspektasi orang tuanya gitu. Sebagai guru pendamping kita tuh pasti akan berusaha maksimalkan gitu Bu. Tapi melihat kondisi anaknya itu kayaknya sulit dan mungkin ekspektasinya itu kayak ekspektasi orang tuanya itu sangat tinggi, jadi gak melewati tahapan perkembangan anaknya tuh, jadi anaknya tuh udah pengen tuh langsung kayak gini gitu, padahal kan ada prosesnya ya seperti yang Ibu jelaskan tadi tuh. Tapi gimana gitu Bu untuk menghadapi ekspektasi orang tua yang sangat tinggi itu gitu Bu, yang kayak skip perkembangannya yang harusnya step by step tahapannya itu, tapi orang tuanya tuh pengen langsung anaknya kayak gini gitu Bu. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Oke. Ini tidak mudah dalam praktiknya karena pikiran, perasaan dan perilaku orang lain tidak bisa kita kontrol. Semua orang memiliki kronologisnya masing-masing. Kenapa pada akhirnya orang tua demikian? Kita harus tadi berempati padanya dan belajar asertif. Ini susah sekali. Asertif itu kita menyampaikan pendapat kita tanpa menyakiti orang lain, tapi tujuan kita itu tercapai. Nah, ini butuh jam terbang. Butuh jam terbang, butuh kesupelan, butuh kompetensi ini yang kayak gini itu ya, bagaimana pada orang tua dengan bahasa yang nyaman, mudah dipahami oleh orang tua. Namun untuk tipikal orang tua yang seperti ini, sebetulnya
kita husnudon saja, husnudon, dan kita menjelaskannya sangat detail. Bahkan kita memberikan penjelasan pakai ilustrasi, pakai gambar, pakai video. Ya ini butuh effort aslinya, butuh effort. Pakai video lah, mungkin cari video yang sekiranya menggambarkan kondisi demikian. Bahwa untuk sampai misalnya di titik tertentu, okupasi itu lebih fokus, lebih itu perintah dan lain sebagainya. Wicara itu ada tangga-tangganya yang tidak mungkin anak itu langsung berbicara sedangkan tidak ada fokus. Tidak mungkin anak itu langsung berbicara kalau tidak ada kontak mata. Nah, perubahan-perubahan inilah itu pun sudah menjadi perubahan. Dan orang tua memang kalau tidak dijelaskan secara spesifik, secara detail akan demikian. Namun kalau teteh berjawab sudah ambu, nah biasanya gitu kan. Sudah ambu, saya sudah sudah begitu. Nah, ingat hukum alam bawah sadar bahwa orang tua itu sebetulnya bukan tidak tahu, hanya butuh dikuatkan, hanya butuh divalidasi perasaannya. Kalau kata TikToker, kalau kata influencer itu perempuan itu bukan ingin menang, hanya ingin pasangannya mengaku salah, bukan ya? Itu, nah, tapi hanya ingin perasaannya didengar. Sebetulnya bisa jadi hati kecilnya sudah memahami hal tersebut, namun masih ada keganjalan-keganjalan yang sama-sama ingin dikomunikasikan. Makanya dari sana kita terus-terus belajar asertif, gak apa-apa di repetition, diulang-ulang. Karena alam bawah sadar itu menyukai kalau diulang-ulang itu bentuk habit, tidak akan berubah, akan tetap kira kan nih, buka kan kemarin saya sudah, wah udah itu Maya, kan kemarin saya sudah bilang tidak. Jadi itulah memang tantangan itu menjadi orang tua ataupun menjadi terapi. Orang tua pun sama memiliki kronologis kenapa pada akhirnya ia berekspresi demikian. Pasti ada kronologisnya, tidak ujung-ujungnya tentu dirasa pun kadang-kadang berada dalam posisi serba salah, maju, mundur, kena. Gitu. Itu butuh vitamin S. Vitamin gitu. Betul, betul. Oke. Oke, mudah-mudahan tidak puas ya. Oke, silakan. Sekarang Insya Allah, yang lain. terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Sangat Insya Allah semoga saya bisa dan bisa menyampaikan sebagaimana Ibu sampaikan tadi ya Ibu. Untuk selanjutnya Ibu, masih ada boleh berapa pertanyaan lagi nih Bu? Sampai jam berapa ini Bu Via rencananya? Dan Mungkin 15 menitan lagi ya Bu ya. 10 menitan sampai lagi 15. boleh. Oke, boleh berarti dua pertanyaan lagi silakan. Boleh mangga rekan-rekan yang lainnya, apakah masih ada pertanyaan untuk orang tua nih? Ayo pakai kesempatan kita pada malam hari ini. Jarang-jarang kan kita bisa diskusi atau sharing bareng langsung dengan ahlinya gitu. Untuk Mama Rigel mungkin, Mama Keanu, ada Aan dan juga mungkin mau sharing-sharing kepada Ibu Eva pada malam hari ini atau rekan-rekan terapis yang lainnya. Boleh banget, ayo. Oke, silakan. Ada pertanyaan ini Bu, bukan pertanyaan sih, ini lebih ke dari Kang Tendi Bu. Kang Tendi minta simulasi atau praktik dikit gitu Bu, bareng kita semua. Aduh, gimana nih Bu? kalau di sebelumnya diagendakan mungkin akan saya masukkan ya, cuman Kang Tendi simulasi berapa lama ya? Simulasi agak cukup panjang gitu. Atau mau dicoba? Oke, kita lihat dulu ada pertanyaan lagi ya. Kalau nggak ada kita simulasi. Kita simulasi. Coba.
Saya cari Gimana? barangkali ada soundnya di sini. Silakan. Gimana rekan-rekan? Masih Adakah apa? lagi pertanyaan yang Tes simulasi kemampuan? yang simpel aja ya, dialog jiwa. Kita simulasi dialog jiwa itu kayak gimana ketika menjadi seorang terapis ataupun ketika menjadi orang tua. Silahkan. Gimana rekan-rekan yang lain? Atau dari Teh Aisyah? Apakah ada pertanyaan, Teh? Dari Teh Feti mungkin? Mangga teman-teman, yuk kita manfaatkan waktu yang sangat berharga ini, kesempatan kita yang sangat berharga ini. Oke, silakan. Oke. Sebentar. Jika tidak ada untuk mengefektifkan kita simulasi aja ya karena ada request biar apa biar tergambar gitu tergambar eh, proses dialog jiwa yang simple yang bisa dilakukan di rumah khususnya dan kadang-kadang di tempat yang lain pun it's fine di titik-titik tertentu itu seperti apa. Mudah-mudahan waktunya suara sound di sini di saya terdengar dengan jelas gak? Terdengar Ibu, terdengar sangat Ini jelas. lagu musiknya nih. Jelas gak? Ada gak? Belum. Belum Mus Bu, ke musiknya Mas? oh, musik ya kedengarannya. Ada gak? Belum ada Bu. Oke, kalau gak ada gak usah pakai musik berarti ya. Oh, di sini udah Belum Bu. berisik pada. Oke, berarti memang tidak ada, kita tidak usah pakai musik relaksasi. Saya akan menjelaskan sambil berjalan. Ya, saya akan menjelaskan sambil berjalan agar mengefektifkan waktu. Oke, silakan semuanya dimanapun berada, entah itu yang on cam ataupun tidak, silakan boleh ditutup matanya. Boleh ditutup matanya, silakan. Semuanya ditutup matanya. Oke, tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Silakan sampai benar-benar merasa nyaman. Silakan di sini semuanya tarik nafas, hembuskan sampai benar-benar merasa nyaman. Jangan berhenti untuk tarik nafas, hembuskan kalau belum nyaman. Silakan tarik nafas, hembuskan sampai benar-benar nyaman. Oke, setelah tarik nafas, hembuskan, bayangkan teman-teman semua berada di tempat yang nyaman. Bayangkan teman-teman semua berada di tempat yang nyaman, yang hanya ada teman-teman saja di dalamnya. Tempat yang nyaman, entah itu di pinggir pantai, di pinggir sungai, di gunung, atau dimanapun, tempat ternyaman, atau bahkan dalam pelukan seseorang yang sangat disayangi pun boleh. Jika itu adalah tempat ternyaman teman-teman semua. Oke, silahkan bayangkan berada di tempat yang sangat nyaman. Oke. Jika sudah berada di tempat yang nyaman, saya akan menghitung. Saya akan menghitung mundur dari 25 ke 1 dan dalam hitungan ke 1, nanti teman-teman berada dalam kondisi yang sangat rileks. Teman-teman berada dalam kondisi yang sangat rileks. Teman-teman berada dalam kondisi yang sangat nyaman. Oke. 1, baik. 1, 2, 3, 4. Semakin tenang, semakin nyaman, semakin tenang, semakin nyaman. 5, 6, 7, 8. Semakin nyaman, semakin tenang, semakin nyaman. 9, 10, teman-teman semakin nyaman, semakin nyaman, semakin nyaman.
11, 12, teman-teman semakin tenang, semakin tenang. 13, 14, 15, teman-teman semakin nyaman, semakin nyaman, semakin nyaman. Teman-teman semakin nyaman, semakin nyaman, semakin nyaman. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Semakin terasa rileks. 21, 22, 23, 24, 25. Teman-teman semakin rileks, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam. Sekarang teman-teman silakan tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Silakan tarik nafas, hembuskan. Baik, ada 4 tahap dalam melakukan dialog jiwa. Tahap yang pertama relaksasi telah dilakukan. Sekarang kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu namanya mengeluarkan emosi negatif yang selama ini dipendam. Siapapun itu, entah di masa lalu ataupun di masa kini. Silahkan saya berikan waktu yang leluasa untuk mengungkapkannya di dalam hati saja. Karena ini massal, maka di dalam hati. Tapi kalau individual, tentu dikeluarkan lewat verbal. Maka sekarang dalam hati, teman-teman boleh menangis, boleh seperti apa selama tidak menyakiti diri. Silakan, boleh menangis, boleh seperti apa selama tidak menyakiti diri. Fine. 1, 2, 3, mulai. Silakan. Satu, dua, tiga, mulai. Silakan. Dirilis emosinya. Silakan, saya berikan waktu yang leluasa. Boleh menangis selama tidak menyakiti diri. Oke, karena ini simulasi, silakan pelan-pelan ditenangkan dengan tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Baik, tahap 2 sudah dilakukan mengeluarkan emosi negatif. Nanti kalau di rumah itu lebih dieksplor lagi, mau kayak gimana pun silahkan selama tidak menyakiti diri. Tahap yang ketiga harus dibersihkan dengan cara pemrograman diri. Nah, untuk programan diri itu kita memberikan redaksi positif, sugesti positif pada diri kita. Syarat yang pertama, gunakan kalimat positif. Sebutkan yang Akang Teteh ingin, bukan Akang Teteh hindari. Ingin lebih nyaman, aku ingin lebih bebas dari masa lalu, aku ingin lebih acceptance, aku ingin lebih bahagia dan lain sebagainya. Syarat yang pertama. Syarat kalimat present tense, anggap saja Akang ada kondisi yang dimaksud. Anggap Akang sudah bahagia, Teteh sudah nyaman, Teteh sudah selesai dengan diri sendiri, Teteh sudah rasa bangga dan sebagainya.
Lakukan pengulangan kali pokok yang bertema. Jadi diulang, tidak boleh sekali dua kali saja. Aku ingin bahagia, aku ingin bahagia, aku ingin bahagia. Hanya 10 kali itu diulang-ulang karena alam bawah sadar menyukai jika diulang-ulang. Itu pola baru, kebiasaan yang baru. Dan syarat yang terakhir, gunakanlah kalimat-kalimat eksplisit karena alam bawah sadar suka dengan hal-hal yang demikian. Terdengar lebay namun itu disukai. Misalnya, aku istimewa, aku luar biasa, aku hebat. Nah, kata-kata demikian adalah kata-kata yang sangat disukai oleh alam bawah sadar. Silahkan itu pun diulang-ulang. 4 syarat tersebut digunakan dalam proses pemrograman diri. Saya berikan contoh bagaimana pemrograman diri untuk sahabat-sahabat semuanya. Silahkan tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Silahkan diikuti dalam hati. Ini contoh pemrograman diri. Saya luar biasa. Saya berhak bahagia. Saya tidak ingin berada di titik yang sama karena saya luar biasa. Dilindungi ini, saya berhak merasakan cinta dan dukungan. Saya layak bahagia. Saya mengontrol masa depan. Saya mengatasi tantangan-tantangan takutan saya dengan keberanian. Saya merasa aman untuk mengungkapkan perasaan saya. Saya memaafkan orang yang telah menyakiti saya. Saya memaafkan orang tua saya. Saya memaafkan keluarga saya memaafkan siapapun yang telah terjadi. Karena apa? Karena aku berhak bahagia dan aku tidak ingin berada di titik yang sama. Aku melepas masa lalu dan aku percaya akan mengulang. Aku bersyukur atas segala hal yang telah Allah dan mulai detik ini dan seterusnya aku melepaskan amarah yang tertahan di dalam dan aku lebih mampu mencintai diriku, aku menghargai diriku karena diriku adalah unik dan berharga. Aku merasakan kebahagiaan dalam merayakan keseimbangan dan dalam hidupku. Itu adalah contoh pemrograman diri yang simpel. Realitanya bisa ratusan afirmasi positif. Sekarang silakan Akang Teteh yang memberikan afirmasi positif pada diri sendiri dengan bahasa diri sendiri di dalam hati. Silakan sambil butterfly hug, sambil dipeluk, sambil ditepuk-tepuk pundaknya. 1, 2, 3, mulai. Silakan memberikan pemrograman diri pada diri sendiri dengan bahasa sendiri. 1, 2, 3, mulai. Silakan.
Oke, is done. Karena ini simulasi, silakan boleh dilepaskan tangannya, dibawakan lagi. Silakan tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan. Oke, tahap 1, 2, 3 telah selesai. Kita memasuki tahap yang terakhir, yaitu terminasi atau pengakhiran. Saya akan menghitung dari 1 sampai dengan 5, dan pada hitungan kelima, Akang dan Teteh bangun dan membuka mata dalam kondisi yang lebih sehat, segar, dan positif. 1, 2. Saya lepaskan semuanya demi kebaikan dan kemajuan hidup saya yang sungguh berharga. 3, 4. Saya tulus menerima dan menghargai diri saya seutuhnya. Saya lepaskan semuanya demi kebaikan dan kemajuan saya yang berharga, dan akan boleh membuka mata. Oke, barusan musiknya terdengar gak, Teh? Ada? Oh, gak ada musik. Musiknya tidak terdengar Ibu, tapi Oh, sudah cukup sangat oh, merelaksasi ini sekali padahal dari ya. tadi saya musik diginiin, oke. Tapi nggak apa-apa lah. Tapi gimana tuh? Itu adalah simulasi hanya beberapa menit. Realitanya untuk dialog jiwa ini bisa Insya ya, Allah. bisa setengah jam dilakukan oleh sendiri. Tapi kalau terapi mandi itu bisa hingga 45 menit hingga 1 jam. Tapi kalau di rumah biasanya setengah jam. Setengah jam pun itu sudah cukup merilis emosi. Bayangkan pernah umur hidup kita menginput, memberikan sugesti ratusan kata positif, puluhan kata positif. Pernah gak, entah itu sebagai orang tua? Pernah gak? Jujur, Lin. Jarang sih kayaknya ya, untuk saya pribadi Jarang. sih Oh kayaknya ya, jarang ya. jarang. Jarang, bahkan banyak yang kalau sekali, 2 kali, 1 kalimat, 2 kalimat itu banyak yang mampu lah, itu udah menjadi keseharian. Kalau lagi down, aku hebat, aku luar biasa. Tapi hingga puluhan kali kita memberikan sugesti positif itu sangat jarang kali. Nah, ini kayaknya me time bukan, Kak Siti dan teman-teman semua? Ini me time Gimana? bukan, bentuk dialog jiwa kayak barusan itu me time bukan? Iya, Ya, kayaknya me masuk ke me time time gitu ya. banget. Barusan cuma beberapa menit, kalau yang mengikuti dengan ini pasti akan terasa efeknya. Apalagi kalau silahkan 4 poin tersebut di dilakukan di rumah, entah itu menjadi apapun kita, peran apapun kita, pokoknya mau jadi orang tua, mau jadi terapis, mau jadi pasangan, harus mencintai diri dulu. Itu pun kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Oke, itu mungkin ada lagi, silakan yang mau disampaikan. Oke, Masya Allah, terima kasih banyak Ibu atas simulasi relaksasi dirinya, sangat berharga. Semoga bagi rekan-rekan juga bermanfaat, terutama bagi saya sendiri lebih tenang setelah relaksasi ini. Eh, Sebelumnya mungkin kita masuk ke sesi foto Alhamdulillah. dulu, Ibu. Boleh untuk rekan-rekan semuanya, boleh Boleh, boleh, boleh. konsennya. Ayo kita foto bersama Ibu Eva sebagai kenang-kenangan kita setelah melaksanakan kegiatan pada malam hari ini. Boleh? Ayo kita persiapkan, tunjukkan wajah ganteng dan cantiknya terlebih dahulu. Oke. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi boleh itu sih Kak, rumah terapi aura simbol kayak rumah terapi aura. Mana? Iya, iya. Ayo, boleh Ini gaya rumah ya. terapi aku Oke. rekan-rekan. Sini. Oke, 1, 2, 3. Dimas, itu simbol apa?
Sepertinya Kakak Dimas sedang sibuk sekali ya. Oke, Alhamdulillah, Alhamdulillah sesi foto juga atau sesi dokumentasi telah dilaksanakan. Boleh Ibu menyampaikan closing statement dari Ibu atas kegiatan kita pada malam hari ini? Oke, closing statement-nya biar komprehensif, silakan boleh ditayangkan. Oke, closing statement mudah-mudahan jadi booster untuk kita. Pertama, sebelum ini jadi terapis dulu deh kalau nggak salah. Baik. Nah, closing statement untuk para terapis hebat yang hadir di hari ini luar biasa. Harapannya terpecut di dalam hati kita bahwa setiap langkah kecil yang teman-teman bantu ciptakan itu adalah jembatan menuju masa depan yang lebih cerah bagi anak spesial. Perjalanan mereka mungkin penuh tantangan, tetapi dengan teman-teman semua, maka lebih dari yang pernah kita bayangkan. Jadi jangan pernah meremehkan dampak positif yang teman-teman bawa karena teman-teman adalah bagian penting dari cerita keberhasilan mereka. Teruslah menjadi sinar harapan dan kekuatan bagi siapapun yang membutuhkan itu. Oke, itu untuk terapis hebat. Kita tepuk tangan dulu pada terapis-terapis hebat yang hadir pada kesempatan kali ini. Sekarang silakan boleh dilanjutkan closing statement untuk para orang tua hebat. Untuk para orang tua hebat, memang menjadi orang tua anak spesial adalah perjalanan luar biasa yang penuh cinta, pengorbanan, dan kekuatan yang tak tergoyahkan. Setiap tantangan yang ibu bapak hadapi adalah bukti betapa besarnya cinta ibu dan bapak. Ingatlah bahwa setiap kemajuan, sekecil apapun kemenangan yang pantas dirayakan. Dan ibu bapak bukan hanya orang tua, tetapi juga pahlawan. Ya, yang senantiasa memberikan cahaya dalam hidup anak, ibu dan bapak. Percayalah bahwa dengan kasih sayang dan ketekunan ibu dan bapak, anak ibu dan bapak bisa mencapai potensinya yang luar biasa dan teruslah berjalan dengan penuh harapan karena ibu dan bapak tidak sendiri ini. Oke, boleh dilanjutkan. Terakhir kita tepuk tangan untuk para orang tua hebat, orang tua luar biasa hadir pada kesempatan kali ini. Yang terakhir, silahkan jika ingin share kait apapun, tentu di Rumah Terapi Aura pun ada Rumah Terapi Aura. Namun jika ingin silaturahim di media sosial kepada saya, silahkan boleh di Instagram @eva_nuhorhovifah ataupun @ambu consulting and healing channel. Benar tetap terjaga dimanapun dan kapanpun. Sekali lagi, terima kasih dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar tentu hanyalah milik Allah. Kesalahan murni dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa yang banyak belajarnya, banyak alfanya juga. Terima kasih. Mangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ambu atas pemaparan materi yang sangat berharga pada malam hari ini. Semoga apa yang telah Ambu sampaikan dan apa yang telah kita kerjakan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua yang hadir pada acara sharing session kita pada malam hari ini. Kesimpulannya, terapis dan orang tua itu harus memiliki dalam komunikasi agar terciptanya dan referensi yang tepat kepada anak berkebutuhan khusus atau anak spesial. Mana kita harus kemudian kita membaca doa majelis. Subhanakallah Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, alhamdulillah acara pada malam hari ini telah selesai dilaksanakan. Sekian dari semoga
bertemu lagi di kegiatan-kegiatan selanjutnya, di sharing session rumah selanjutnya. Malam dan selamat rekan-rekan. Ibu Ambu, terima kasih banyak sekali. Terima kasih banyak Tevia. Terima kasih Sama-sama. banyak para peserta Malam untuk hadir semuanya. semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Saya izin meninggalkan ya. Oke. Terima kasih banyak semua. Dadah, selamat Assalamualaikum istirahat. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam malam. warahmatullahi wabarakatuh.